belum ada. Ada. Seperti ini. Doa, marilah sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga yaumil kelak nantinya. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4, yang terhormat Bapak dari Baperida dan seluruh OPD yang dapat berhadir dalam acara Musrembang tahun anggaran 2026. Yang kami hormati Bapak Camat Bataan Sinunukan ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Sinunukan, dan yang kami hormati Bapak Korwil 15 Kecamatan Sinunukan, dan yang kami hormati seluruh kepala desa se-Kecamatan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi rozabi wa sakban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rozabi wa sakban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, mudah-mudahan disertai dengan kebaikan dan keberkahan dalam setiap kita menjalani detik langkah perjalanan kehidupan di masing-masing yang kita jalani. Kemudian sholawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan kelak syafaatnya sangat kita harapkan agar kita diakui menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian terima kasih pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Jumat Barokah menjadi bagian dari setiap langkah
menjadi bagian dari setiap proses dari yang sedang kita jalani dan kita akan lalui ke depan. Kemudian yang terhormat Bapak Camat yang berkebetulan memang tidak bersempat hadir karena ada kegiatan, tapi diwakili oleh Sekcam, ada Bapak Haidir Bacin, kemudian kepada seluruh staf yang ada di kantor Camat Kecamatan Sinunukan, selanjutnya kepada jajaran OPD, monggo Mas Yeni, jajaran OPD dari segala jenis yang berhadir pada kesempatan Musrembang Kecamatan Sinunukan hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada jajaran Forkopincam yang ada di Kecamatan Sinunukan, ada Korwil 15 Sinunukan, kemudian ada Kapuskesmas Kecamatan Sinunukan, kemudian ada Bapak dan Ramil 20 batangan. Selanjutnya yang diwakili oleh Pak Supriyadi mewakili Polsek Bakahan Sinunukan. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua Abdesi atau KKD dan seluruh jajaran Kepala Desa Sekecamatan Sinunukan. Terima kasih juga atas kehadiran para kepala-kepala sekolah mulai dari tingkatan SMA, SMK, kemudian SMP Sanawiyah serta tingkatan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang berkesempatan pada hari ini. Dan tentu juga kepada seluruh peserta yang pada kesempatan hari ini juga berhadir. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini memberikan dampak kebaikan, memberikan dampak-dampak positif bagi perkembangan, kemajuan dan pembangunan Kecamatan Sinunukan di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, sebetulnya di antara jajaran yang ada di sini tadi saya paling muda, tapi karena satu hal saya harus memberikan kata sambutan yang pertama, begitu. Izin kepada ayah-ayah saya yang ada di sini, pada senior-senior saya memberikan sambutan yang pertama karena protokol yang tadi yang menyampaikan itu. Namun pada kesempatan kali ini, rangkaian kegiatan Musrembang Kecamatan tentunya sudah dilakukan pada hari ini, yang sebelumnya itu menjadi bagian dan rangkaian kegiatan Musrembang yang ada di desa. Tadi informasi dari jajaran Baperida atau Bapeda di zaman dulu mungkin dikenalnya, sekarang Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sudah ada beberapa desa yang menginput di SIPD terkait dengan rencana-rencana pembangunan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah diinput, disubmit ini ke depan menjadi bagian dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merencanakan dan mencoba merealisasikan pembangunan-pembangunan yang ada di kecamatan dan juga secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga ingin sampaikan barangkali melalui hasil rapat paripurna beberapa kali hingga akhirnya disahkan APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025, walaupun di Januari jujur saya sampaikan sempat ada evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara, karena yang mengesahkan itu nanti yang mengkoreksi adalah Gubernur Sumatera Utara. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Beberapa untuk tahun 2026 akan mendapat bagian dari APBD. Ketika tidak ada perubahan lagi dari pemerintah pusat, karena per kemarin sudah keluar instruksi Presiden nomor 1. Kalau umumnya mungkin di bahasa birokrasi namanya refocusing, karena termasuk segala jenis kegiatan yang bersumber dari dana transfer, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu ada penyesuaian. Mudah-mudahan apa yang kemarin diperjuangkan melalui kesepakatan antara pemerintah,
atau Bupati melalui TAPD yang ada di paripurna DPRD Mandailing Natal tidak ada perubahan, karena untuk Kecamatan Sinunukan yang dari 2007 katanya aula kita tidak ada perubahan, bahkan itu izin yang mewakili dari kabupaten itu sudah sering dijadikan sebagai konten itu, Pak. Ada yang konten uka-uka, adalah konten macam-macam gitu kan. Sebetulnya sindiran-sindiran kreatif dan halus dari generasi-generasi milenial dan generasi-generasi sekarang. Karena kalau mereka kan mungkin tidak terbiasa seperti zaman-zaman milenial turun ke jalan menyampaikan aspirasi, tapi mereka melalui konten-konten kreatif itu sudah beberapa kali. Sindiran sebenarnya bangunan yang selama ini selalu dalam setiap musrembang kecamatan kita ajukan tidak pernah direalisasikan. Alhamdulillah untuk tahun 2025 dengan pagu anggaran 1,4 miliar rupiah untuk aula kita, aula Kecamatan Sinunukan akan dibangun. Kemudian ditambah lagi dengan 5 sekolah untuk tingkatan sekolah menengah pertama, SMP 1, 2, 3, 4, dan 5 juga masing-masing mendapatkan bentuk pembangunan, bentuk perhatian dari pemerintah melalui kesepakatan. Kemudian ada sekolah 4 kalau tidak salah di wilayah barat, saya kurang lupa nomor-nomornya, tapi yang terakhir ruang kelas baru yang ada di sekolah negeri 333 Bintungan Tujakar Baru. Terakhir barangkali itu ada jalan pemukiman di Desa Banjaran Utara. Mudah-mudahan dengan apa yang diinput, kolaborasi antara pemerintah, sinergitas antara pemerintah dan juga eksekutif dengan legislatif, baik pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang hari ini Sinunukan pada tahun 2024 lalu mendudukan 2 orang menjadi anggota DPRD. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tugas tanggung jawab untuk bagaimana ke depan apa yang sudah diinput melalui SIPD menjadi bagian dari perjalanan dan juga tanggung jawab kami untuk memperjuangkannya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini juga saya sampaikan Impres nomor 1 yang keluar pada tahun 2025, Impres yang pertama itu memang sedikit membawa barangkali kalau saya bilang angin yang kurang nyaman, karena ada pemotongan sana sini, termasuk saya katanya. Kegiatan-kegiatan di DPRD juga katanya begitu, konon katanya begitu. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo adalah kebaikan untuk bersama. Terkait dengan bagaimana ke depan Presiden juga yang sedang mencanangkan makan bergizi gratis yang menghabiskan dana 300-an triliun sekian. Jadi saya harap ini juga kita sebagai bagian dari pemerintah hari ini, sebagai bagian dari warga negara yang baik, membantu menyampaikan ini di masing-masing tingkatan, mampu menjelaskan ini kepada masyarakat. Karena bagaimanapun makan bergizi gratis merupakan program yang sangat luar biasa, karena bukan hanya mengenyangkan perut hari ini Bapak dan Ibu, tapi bagaimana agar gizi generasi di hari ini tumbuh 5, 10, dan 15 tahun ke depan hingga akhirnya pada tahun 2045 Indonesia dengan jargon Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya tahunnya yang emas, bukan hanya tahunnya yang mencapai 100 tahun, tapi kemampuan sumber daya manusia masyarakatnya, kemampuan sumber daya berpikir generasinya, ini juga pada sampai dan pada level 100 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau bukan karena saya dari Partai Gerindra, bukan, tapi kita sama-sama mengakui dan harus mengaku itu sebagai bagian dari pemimpin nasional hari ini. Berkebetulan memang saya partainya Partai Gerakan Indonesia Raya yang dibawa langsung oleh Bapak Presiden. Jadi bahkan kami pun, kalau mungkin rejim-rejim sebelumnya begini, walaupun ini mungkin agak sedikit kurang pantas disampaikan di ruang publik, tapi bahkan kami pun yang dianggap sebagai anak kandung beliau ini disampaikan bukan hanya sekedar mendukung, tapi juga hati-hati, karena tidak ada sama sekali anak emas, anak tiri, anak pungut, apalagi anak haram
bagi beliau, mau Gerindra atau enggak, kalau berbuat salah ya salah. Karena terkait dengan ini juga, Indonesia juga harus siap-siap di pertengahan tahun 2025 kemungkinan terkait dengan ini, kemungkinan ya saya sampaikan, dan kita juga sama-sama di sini yang barangkali ada yang ASN sudah mulai siap-siap, akan ada kejelasan terkait dengan undang-undang perampasan aset yang setiap kita itu akan diminta mempertanggungjawabkan apa yang ada padanya dengan pengujian terbalik. Jadi kalau misalnya Ardiansah Nasution dalam LKPN-nya mengaku hartanya 2,9 miliar, saya harus pertanggungjawabkan itu. Karena hari ini bukan hanya Mandailing Natal yang defisit, APBN juga defisit. Targetnya luar biasa, tapi mudah-mudahan itu untuk kebaikan kita semua. Jadi ini kalau saya bilang setengah dari Yaumil Mahsyar ini ke depan, tapi itu kebaikan untuk bersama. Ya, jadi siap-siap. Kalau menangko-nangko marga busi-abus terdapat ganjaran tuntutan, ininya bisa sampai 10 kali lipat. Jadi agak sedikit seram ini saya sampaikan ya, kalau yang merasa. Tapi kalau yang tidak merasa seperti saya, baru yang menjabat, harta udah 2,9 miliar ya kan, saya bisa jelaskan dari sini. Saya baru makan uang negara sekian kok, kan gitu. Tapi kalau yang lama-lama ini, siap-siap begitu ya. Bukan menakut-nakuti pejabat, tidak, tapi akan terjadi di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Ini kepada saudara-saudara saya anggap sebagai senior-senior saya, informasi awal ini, walaupun ini masih dalam proses kemungkinan. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini ke depan sampai kepada tingkatan jajaran provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, dan juga desa-desa. Dan tentu juga kepada jajaran APDC, Ketua SKKD, jangan bersedih. Karena dengar-dengar pagu anggarannya dikurangi sekian persen untuk ketahanan pangan. Kan untuk ketahanan pangan, Pak, mendukung dan mensupport program nasional MBG. Ini ternyata singkatannya nggak jauh-jauh dari Mandailing Natal, ya kan? Mungkin karena kemarin beliau menang MBG barangkali, makanya namanya singkatannya MBG. Makan bergizi gratis namanya. Nah, MBG singkatannya. Jadi nama MBG yang hari ini cuma diketahui oleh Mandailing Natal, ini dari Sabang sampai Merauke udah tahu nih MBG. Tapi bukan kecamatannya ya, singkatannya yang mereka tahu. Ya, mudah-mudahan ke depan apa yang kita sama-sama upayakan, sama-sama kita gagas memberikan dampak kebaikan. Karena sejatinya dan sejujurnya tugas dan tanggung jawab itu bukan hanya kami di jajaran DPRD Mandailing Natal sebagai penerima dan yang memperjuangkan aspirasi, tapi juga bersinergi, berkolaborasi antara pemerintah dan juga eksekutif, eksekutif yang diwakili sebagai pemerintah dan juga kami di jajaran legislatif. Mudah-mudahan sinergi ini terus, karena kita juga masih agak begini nih, termasuk Pak Camat, OPD yang sama, isi dulayon Bupati Cogoton, sing jadi bupati sesuai ini sopo terjadi kan mana? Kita tunggu kalau itu ya, intinya kita masing-masing sama-sama bekerja keras bagaimana kita melakukan yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kalau masalah pimpinan yang ada di wilayah kita itu biarkanlah Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ya apa yang dicanangkan oleh beliau juga kepala daerah udahlah, karena kita 2 kali terpecah belah ini, bahkan 3 kali kalau di tingkatan desa, Pak. Berkali-kali masyarakat, jadi apa yang digagas oleh beliau terkait dengan kepala daerah, udahlah, dewannya aja yang menentukan. Biar masyarakat ini tidak lagi semakin terpecah. Pilpres, pileg, Bapak Ibu sampai ngomongan ya kan. Mudah-mudahan sekarang sudah ngomong. Mana tahu kemarin pas pilkada pilihannya sama ya kan. Mudah-mudahan. Tapi jangan lagi ke depan. Ketika ada pilkades, bapak sama anak berantem lagi, nggak cakapan, ya kan? Yang bapak nggak mau lagi datangin cucunya, yang bapaknya pun ngelarang anaknya ketemu sama kakeknya, ya kan? Banyak terjadi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan hal ini apa yang digagas oleh beliau ke depan ini
sebagai tonggak mengembalikan benang merah Republik kepada hal yang jauh lebih baik, menyongsong tahun emas Indonesia emas di tahun 2045. Kita juga berperan di Sununukan. Berperannya apa? Yang jadi guru, ibu-ibu, tugas mulia yang sampai hari ini, bahkan ketika saya pun berdiri di sini, saya tidak akan mampu berdiri kalau ibu-ibu guru, tenaga pendidik, bapak-bapak guru. Masih ada salah satu guru saya yang ada di sini yang kebetulan jadi kepala sekolah di 327. Diakui atau nggak diakui oleh beliau, mungkin sampai dengan hari ini saya adalah murid terbaik beliau. Karena dulu saya dengan beliau berkolaborasi, bersinergi. Juara 5 Tapanuli Selatan masih dulu Bapak Ibu. Beliaulah pawangnya untuk mata pendidikan, mata pelajaran matematika, Pak Suwardi ya. Nah, beliaulah mentornya, dan saya meyakini mudah-mudahan ke depan Kecamatan Sununukan terus, karena hari ini pun kita sudah lihat baik SMA-nya, baik SMP-nya sudah mampu menorehkan juara-juara di tingkatan kabupaten dan tingkatan provinsi. Tapi judulnya masih kayak Indonesia ini. Tim sepak bola Indonesia itu Pak, Bu, ini waktu saya berapa menit? Bisa 4 jam saya tahan ngomong. Berapa menit ini? 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Berarti walau maafin ini ya. Jadi begini bercerita tentang Sununukan. Potensi kita di Sununukan ini berbeda dengan 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kenapa? Sumber daya manusia dan bibit-bibit unggul ada di sini, Pak. Yang pintar-pintar dari Jawa sana, yang orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, DKI Jakarta, Banten ini cuma ada di Sununukan. Kalau dulu pun cuma satu, Anggona Senasudian Lubis kan, Imedo, Malaysia Bali. Jadi ini salah satu bonus demografi yang harus sama-sama kita manfaatkan menyongsong tahun 2045. Jangan-jangan pasca pemilihan kepala daerah 2024 dengan segala jenis dinamika dan juga kasak kusuknya, 2030 atau 2029 pemimpinnya lahir dari anak-anak Kecamatan Sununukan. Hari ini sudah ada yang akmil, Bapak Ibu, sudah ada yang masuk IPDN, ya. Mudah-mudahan ke depan yang IPDN-nya jadi bupati atau jadi sekda. Jadi sekda dulu lah Bu, yang nanti bupati nggak kebagian, nanti kami yang sipil ya kan. Gitu. Mudah-mudahan jadi sekda, tapi pada akhirnya bisa mencapai jabatan maksimal di struktural. Kemudian juga yang akmilnya juga sudah ada, gitu. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, karena itu adalah kalau kita bilang tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik, salah juga. Peran serta antara orang tua, lingkungan dan juga sekolah. Tapi dengan kita melakukan yang terbaik di masing-masing tingkatan, insya Allah Indonesia bukan hanya Indonesia saja, tapi Sununukan pun akan menyongsong Sununukan emas. Ibu juga, ini Indonesia emas. Oh Sununukan nggak melon iki kan, mana nanti mana. Dan mudah-mudahan Sununukan lah yang memiliki potensi itu. Jadi pada kesempatan kali ini, karena tadi sudah saya tanyakan waktunya 2 menit, kalau 2 jam, 4 jam pun saya tahan ini Bu. Iya, Ibu yang tahan. Karena basicnya dulu pernah siaran radio Bu. Saya dulu pernah siaran radio di Jogja, siaran 4 jam, 6 jam biasa banget. Sendirian ngomong, tapi nggak ngomong terus kan, pasti ada jeda lagunya kan. Tapi 6 jam saya pernah siaran, 8 jam saya pernah siaran. Jadi kalau ngomong cuma 2 jam saya tahan ini. Gitu. Jadi itu barangkali mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan ke depan Bapak-bapak yang sudah menginput baik sekolah, kalau misalnya ada yang belum terinput dan sudah tidak bisa diinput lagi tapi pengen kita input, mudah-mudahan nanti masih ada 1 jalan, itu melalui reses anggota DPRD. Ada 2 dari kebetulan dari Sununukan, mudah-mudahan yang dari kecamatan lain juga mau disununukan. Jadi ke depan Bapak Ibu, kalau ada yang reses di Kecamatan Sununukan, sampaikan dan minta sebanyak-banyaknya. Apa yang diminta, catat. Kalau kayak saya pelupa, mungkin Mas Jenny nggak pelupa dia kan. Kalau saya pelupa, asli saya pelupa. Nanti ditanya, oh pernah Pak? Pernahkah diajukan? Pernahkah diminta? Perasaan saya nggak pernah dengar. Tapi kalau jenengan punya catatannya, panjenengan ini pun punya, apalagi foto dan videonya, wah
taki ae wis. Iki piye toh gitu. Biar bergerak. Gitu. Karena kadang karena kebanyakan kegiatan, bukan karena banyak kali, enggak, lebih banyak Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa mengurusin bukan hanya rumah tangga tapi isi di dalam rumah tangga. Jiwanya yang diurus sama dia kan. Ada yang masyarakatnya sampai 2000 kali sinunukan 2, sinunukan 4 1500-an, 2000-an. Itu urus sama dia. Kalau kami nggak nyampe 2000-an Pak, cuma jelimet gitu. Jadi catat itu jalannya masih ada lewat sana. Mudah-mudahan semua menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Walaupun kita harus sama-sama bisa memaklumi, karena tadi di awal saya sampaikan APBN saja defisit yang berpengaruh kepada APBD. Apalagi ini ada judulnya bahasa umumnya refocusing. Jadi kalau tidak bisa di tahun ini, tidak bisa di tahun depan, yang penting kami sudah ajukan. Karena tugasnya sampai sana. Anggaran juga ada keterbatasan. Jadi tidak apa-apa yang ibu minta. Tapi setidaknya begini. Ketika misalnya ada kelebihan anggaran, kita berpikir positif. Ada yang lebih anggaran Bapak Ibu di Kementerian Pemukiman. Bisa nih untuk jalan pemukiman. Dicek di SIPD. Kecamatan Sinunukan nggak ada mengajukan jalan pemukiman. Ya, pilihlah guru bungkut. Ya kan? Apa yang mau berjuangkan? Karena ke depan kalau tidak masuk dalam SIPD, pemerintah tidak bisa ngotak-atik. Udah tidak bisa lagi kayak dulu. Bawa proposal ketemu sama Pak Bupati. Itu pun mungkin digunakan dana tak terduga ya. Gitu. Tapi kalau ke depan, ketika tidak ada dan tidak diinput, tidak diajukan, tidak disampaikan melalui SIPD, anggota dewan pun nggak bisa jungkir balik. Mau salto 80 kali pun nggak bakal diterge. Jadi itu ya. Nah mudah-mudahan ini ke depan jadi pembelajaran untuk kita Kecamatan Sinunukan. Kalau misalnya ini tadi dari 14 desa berapa yang input? Cuma 8. Berarti kan 4 desa lagi nggak input. Berarti kan 4 desa lagi nggak butuh pembangunan ini. Kan sorry judulnya, nggak mana hitungannya. Kan mana? Ini adalah media untuk menyampaikan, mengusulkan dari 14 desa cuma 8. Kita nggak usah sebut yang 4 desa. 6 desa lagi. 6 desa Oh, lagi. cuma banyak pula itu salah gitu kan. Saya salah berarti ibu juga lagi ngantuk dengan saya ngomong. Jadi ada 6 desa. Nah ini berarti kan tidak butuh di pembangunan. Tapi ketika nanti ada sesuatu misalnya perubahan, misalnya bapak berpikir, Bang Ardi ngomong kayak gitu, Mas Ardi ngomong kayak gitu. Ya udah tidak apa-apa, nanti disampaikan melalui reses yang kedua. Kalau resesnya pun masih ada Mas Jen atau masih boleh reses terkait dengan refocusing 50% kegiatan ini dihapus. Mana tahu reses kami cuma sekali ya kan, nggak bisa lagi. Tapi kalau ada reses yang kedua, ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, Pak Kepala Desa sampaikan kepada anggota dewan. Mana tahu yang dari Batahan mau reses ke sini, mana tahu yang dari Natal reses ke sini, mana tahu dari MBG mau reses ke sini, gempur. Dan pantau terus, dimasukkan nggak ke dalam laporan reses. Jangan senang ketika dia pidato. Tenang Bu, apa tadi permintaannya? Iya, kita catat. Udah di sini Bu. Bukan yang ini yang dilaporkan, tapi laporan reses, buku tebal. Itu kalau masuk di situ baru minta nomor telepon anggota dewannya. Kemudian Bang, yang kemarin boleh Bang dikirim. Walaupun alih-alihnya biar kita sampaikan nanti ke masyarakat, Bapak sudah perjuangkan Sinunukan. Gitu. Nah Bapak, makin banyak pintunya, makin bagus dan makin besar peluangnya. Itu barangkali ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para senior-senior saya yang ada kesempatan kali ini, terima kasih. Walaupun mungkin saya udah borong semua, dan mudah-mudahan pasti ada hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan nanti. Kebaikan, keberkahan dalam hidup senantiasa menyertai kita semua, karena langkah kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi di masa yang akan datang. Pada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Kepada yang hadir, kepada Allah saya memohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Siti. Ini waktunya dari 7 menit. Kita manfaatkan waktu yang 7 menit ini
mudah-mudahan ya tadi semua sudah disampaikan sama Bang Ardiansyah. Yang kami hormati tim perwakilan dari Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati Bapak dan Ramil Batahan Sinunukan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Sinunukan Batahan yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Sinunukan, yang kami hormati Bapak Korwil, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Sinunukan, yang kami hormati dan kami muliakan peserta musrembang pada hari yang berbahagia ini. Tadi semua sudah jelas terang disampaikan oleh Bang Ardiansyah kenapa hari ini kita harus melaksanakan musrembang. Mudah-mudahan nanti dengan dilaksanakannya musrembang ini adalah untuk partisipatif kita, keikutsertaan kita, kepedulian kita untuk merancang pembangunan di daerah kita, tentunya di Kecamatan Sinunukan. Nah, nanti dengan berkumpulnya kita hari ini, kita semua sudah membawa apa yang harus kita sampaikan. Ini sudah ada tim di sini dari kabupaten, nanti akan menerima, menginput semua apa yang kita sampaikan dan apa yang kita musyawarahkan pada hari ini. Jadi program pemerintah ke depan sudah disampaikan Bang Ardi, tentunya ada refocusing. Nah, refocusing ini sudah jelas tertera di sana aturan-aturannya, dan pemerintah menekankan untuk mengurangi belanja pegawai, belanja yang tidak kegunaannya kurang begitu penting, ini akan dikurangi semua, termasuk juga dengan perjalanan-perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya diskusi atau forum group discussion. Nah, ini semua akan dikurangi karena memang program pemerintah ke depan lebih berfokus kepada karya-karya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan diadakannya musrembang pada pagi hari ini, tentunya kepada kita semua lebih berpartisipatif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena tujuannya adalah untuk kebaikan dan pembangunan dari daerah kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk menghemat waktu, sambil karena ini hari Jumat waktunya terbatas, kita bisa memanfaatkan waktu lebih efektif untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan pidato Bupati Mandailing Natal pada musyawarah perencanaan pembangunan musrembang rencana kerja pemerintahan daerah RKPD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2026 di Kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, yang kami hormati saudara para pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili yang bertindak sebagai narasumber, yang kami hormati saudara camat beserta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, yang kami hormati para kepala desa, ketua BPD, para kepala sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, yang kami hormati rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti musrembang RKPD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2026
di Kecamatan Sinunukan. Selanjutnya selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan peserta musrenbang yang berbahagia, musrenbang kecamatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2026 yang bersifat bottom up sebagaimana diatur dalam peraturan